Hai guys, kembali lagi bersama gua Rio Tanjung. Kali ini gua pengen bikin konten keresahan gua sendiri atas perkembangan burayak di dalam ember itu ternyata lebih lebih lambat ketimbang perkembangan burayak di dalam eh, kolam begini, kolam pembesaran kayak gini. Karena yang gue rasa perkembangan yang di dalam kolam ini lebih cepat. Oke, kita lihat dulu ikannya. Ini umur burayak 10 hari. Size-nya udah mulai kelihatan. Kita bisa bandingin burayak yang di dalam ember dibanding dengan burayak di dalam kolam permanen ataupun di terpal yang lebarnya minimal 1,5 meter ataupun 1 meter kali 1 meter, 1,5 meter kali setengah meter juga bisa. Kayak gue ini 1,5 meter kali, ya ini semeter ada kali, semeter kali 1,5 meter ya. Ini kolam permanen gue yang bakalan dibandingin dengan kolam ataupun di dalam ember. Perbandingan pertumbuhannya gua rasa udah mulai kelihatan dengan umur burayak 10 hari. Untuk size-nya lebih gede size burayak yang di dalam kolam. Udah mulai kelihatan gede gitu ketimbang yang di dalam ember ya. Apalagi embernya yang diameter cuma setengah meter. Perbedaannya sangat jauh banget tuh ya guys. Dan kalau ini burayak sama umurnya dengan tadi, yang tadi itu burayak multi dan ini burayak avatar, dan ukurannya berbeda sangat, cukup jauh perbedaannya. Mana dia burayak, kita cek dulu. Ini ada di sini. Susah fokus ya karena pengaruh angin kali ini. Apa nih, ada dia di dalam tuh yang kecil nih, burayak tuh, burayaknya kecil-kecil dan nggak begitu kelihatan. Ya malah ngezoom ke sono lagi, susah ya. Kita coba pantau dari sini. Susah banget teman-teman. Nah di sini dia ada nih, cuma nggak ke itu loh, karena bias ya, malah fokusnya pantulannya. Pengambilan gue sore ya, itu dia teman-teman, kelihatan nggak? Jentik itu yang kayak di pojokan sini nih. Nah itu dia tuh.
tuh burayak-burayaknya kelihatan kecil ketimbang yang di sini ya. Nah itu yang di sini, nah nih, nah di sini kelihatan dia lebih kecil ketimbang yang tadi. Dan tuh dia teman-teman, tuh dia kelihatan lebih kecil ketimbang yang tadi ya, karena dapat disimpulin bahwa kolam lebih gede ataupun ember lebih besar berpengaruh penting untuk pertumbuhan ikan burayak yang kecil-kecil. Jadi saya saranin kalau dapat pakai terpal untuk yang lebih murah meriah ya, simple, ataupun pakai kayak cara saya ini bikin kolam pembesaran. Jadi minimal kolam pembesarannya itu 1,5 meter dikali sama dengan 1 meter ke sini. Ini 1 meter, sininya 1,5 meter. Jadi itu ukuran yang ideal buat burayakan ikan yang sampai 100 atau 200 ekor. Kalau untuk burayak yang sedikit mah nggak apa-apa, yang isiannya cuma 100 atau 50, tapi kalau kenanya yang 200 itu berpengaruh banget sama pertumbuhannya. Jadi ini teman-teman masih gue pantau, masih umur 10 hari, gue tunggu sampai umur 3 minggu. 3 minggu hasilnya baik apa enggak, ataupun lebih baik di dalam wadah pembesarannya, di dalam kolam ataupun di dalam terpal yang 1,5 meter itu, ataupun di dalam ember. Soalnya kalau gue perhatiin, film gue ya yang gue pantau tiap hari, perkembangan untuk ikan yang di dalam ember lebih kurang berkembang ketimbang yang di dalam kolam. Karena pertama faktor ruang gerak sempit ya. Kalau untuk porsi makan sih sama semua, rata sama banyaknya. Gue rasa untuk perkembangan yang di dalam ember itu kurang baik, kecuali embernya itu berdiameter 1 meter mungkin masih bisa diuber. Tapi kalau diameternya cuma hanya 0,5 meter, gue rasa untuk perkembangannya masih kurang bagus. Gue saranin kalau dapet mau cari embernya ember yang diameternya 1,5 meter, yang 1 meter, 1,5 meter mana ada ember yang 1 meter. Yang lebih gede itu ada, yang dari itu ada lebih gede lagi. Gue rasa yang ember yang lebih gede lagi mungkin bisa, tapi lebih baiknya untuk burayak yang umur setelah seminggu, kita lebih baik pindahin ke wadah pembesarannya di dalam sini. Karena gue pantau setelah gue pisahin wadah pembesarannya semenjak 4 hari burayak, gue udah pisahin ke sini dalam waktu 6 hari ke depan, berarti kan 10 hari. Ini posisi burayaknya udah kelihatan berkembang banget, udah ya, gue rasa mungkin karena lega, karena makanan juga cukup banyak, jadi lebih bagus di dalam kolam ketimbangan di ember. Untuk kedepannya kemungkinan berarti sekarang kan udah 10 hari, berarti gue tunggu sekitar 10 hari lagi, lihat perkembangannya antara ember dan yang di dalam kolam, apakah jauh berbeda apa gimana, kita pantau aja lagi ya. Gue nggak sabar nih nunggu 10 hari lagi.
Ntar gue langsung gabungin aja videonya di video gue, oke? Jadi sekarang udah umur 17 hari, ikan masih kecil-kecil kayak gini teman-teman. Jadi kemarin gue bilang mau sampai 2 minggu 3 minggu 21 hari ya, tapi ikan nggak merata. Jadi kena nih, ada yang kecil ada yang gede, jadi nggak merata ya kayak gini. Tapi banyak kan kecil-kecil kayak gini, sedangkan yang lain udah ada gede segini. Ini yang di ember ya teman-teman ya, dan kayaknya gua harus pindahin ke wadah pembesaran yang di kolam. Masih kecil-kecil banget tuh. Tuh kecil sekecil itu. Oke, kita langsung lihat ke kolam pembesaran satu lagi. Ini perbedaan antara kolam pembesaran dan kolam. Nah, ini udah cukup gede ya teman-teman. Tuh. Ikannya pada kepanasan, jadi pada di bawah semua. Nah, ini cukup gede ya teman-teman. Tadi itu nggak seimbang sekali, dan ada banyak sih yang di pinggir-pinggir, yang di itu pada ngumpet-ngumpet. Jadi kesimpulannya teman-teman, untuk wadah pembesarannya lebih baik di dalam kolam ya teman-teman, karena lebih lega, lebih kalau seandainya ikannya banyak, dia agak lebih lega dan lebih leluasa lah, bisa kemana sana kemari. Kalau di sini juga resikonya juga gede ya, karena kotorannya sendiri bisa menjadikan racun buat dia sendiri karena ruang sempit ya kan. Ya palingan segitu aja video yang gue bikin. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, dan komen video gue, dan jangan lupa untuk klik loncengnya agar video di berikutnya ada di notifikasi kalian. Salam gue, peace.